Anna, seorang janda muda asal Jerman berusia 25 tahun, nekat terbang ke Indonesia untuk mencari Agus, sopir pribadinya yang tiba-tiba menghilang setelah kematian suaminya. Dalam perjalanan penuh liku ini, Anna menghadapi berbagai emosi, dari kesedihan mendalam, kerinduan yang membara, hingga pertanyaan yang selama ini terpendam tentang cinta dan kehilangan. Saat ia menyelami kehidupan Agus dan budaya baru yang asing, Anna menemukan lebih dari sekadar jawaban tentang keberadaan Agus, tapi juga tentang dirinya sendiri dan arti persahabatan sejati. Konflik batin yang memuncak membuatnya harus memilih antara menyerah atau terus berjuang. Pada akhirnya, pencarian ini membawa Anna pada sebuah penemuan yang mengubah cara pandangnya terhadap hidup dan cinta. Anna menatap jendela apartemennya di Berlin dengan mata yang berkaca-kaca. Hujan tipis turun di luar, seolah ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti hatinya. Suaminya, Markus, baru saja meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit yang tak kunjung sembuh. Kehilangan itu membuat dunianya terasa hampa dan sunyi. Namun, bukan hanya rasa kehilangan yang menghantuinya. Ada satu hal yang membuatnya gelisah. Agus, sopir pribadi suaminya yang juga sahabat keluarga, tiba-tiba menghilang tanpa kabar setelah kematian Markus. Agus bukan sekadar sopir biasa. Ia sudah bersama mereka selama bertahun-tahun. Lebih seperti bagian dari keluarga daripada pegawai. Anna masih ingat bagaimana Agus selalu tersenyum hangat setiap pagi, menyapa dengan bahasa Indonesia yang sederhana tapi penuh keakraban. Saat kematian Markus, Agus tampak sangat terpukul, tapi kemudian ia menghilang begitu saja. Tidak ada pesan, tidak ada jejak. Hari ini Anna memutuskan sesuatu yang nekat. Ia akan terbang ke Indonesia, negeri yang selama ini hanya ia kenal dari cerita Markus dan beberapa foto, untuk mencari Agus. Keputusan itu datang dari campuran rasa, rindu, rasa bersalah, dan harapan yang masih tersisa. Mungkin dengan bertemu Agus, ia bisa menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Persiapan singkat dilakukan. Anna mengemas beberapa pakaian, dokumen penting, dan kamera kecil yang selalu ia bawa untuk merekam momen-momen penting. Ia juga membawa surat terakhir dari Markus yang berisi pesan penuh cinta dan harapan agar Anna terus kuat menjalani hidup. Dengan hati yang berat tapi penuh tekad, Anna berangkat ke bandara. Perjalanan panjang dari Berlin ke Jakarta membuatnya banyak merenung. Ia membayangkan bagaimana suasana di sana, bagaimana rasanya berada di tempat yang asing, dan bagaimana bertemu kembali dengan Agus yang selama ini menjadi penghubung antara dirinya dan Markus. Di pesawat, ia menulis beberapa catatan di buku hariannya, mencurahkan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saat pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, udara hangat tropis langsung menyambutnya. Bau rempah, suara ramainya kendaraan, dan hiruk-pikuk orang-orang membuat Anna merasa seperti masuk ke dunia yang berbeda. Bahasa Indonesia yang ia pelajari seadanya terasa asing di telinganya, tapi juga menggetarkan hatinya. Anna menginap di sebuah penginapan kecil di Jakarta, dekat dengan pusat kota. Ia mulai merasakan getaran petualangan yang sesungguhnya. Dengan peta dan ponsel di tangan, ia bertekad mencari setiap jejak Agus. Namun, pencarian itu tidak mudah. Orang-orang yang ia temui hanya memberikan jawaban samar atau menggelengkan kepala. Meski begitu, Anna tidak menyerah. Setiap malam ia duduk di teras penginapan, menatap langit yang penuh bintang, dan mengingat kata-kata Markus. Jangan pernah takut mencari jawaban, Anna. Kadang jawaban itu ada di tempat yang paling tak terduga. Hari pertama di Indonesia berakhir dengan campuran lelah dan harapan. Anna tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menemukan Agus, bukan hanya demi dirinya, tapi juga untuk mengenang Markus dengan cara yang paling bermakna. Hari kedua di Jakarta, Anna bangun dengan semangat yang sedikit lebih ringan. Meski tubuhnya masih lelah akibat perjalanan panjang dan jet lag, hatinya terasa lebih kuat. Ia tahu, pencarian Agus tidak akan mudah, tapi ia juga yakin setiap langkah kecil yang ia ambil akan membawanya lebih dekat pada jawaban yang ia cari. Setelah sarapan sederhana di warung dekat penginapan,
nasi uduk dengan telur dan sambal yang pedasnya pas, Ana mulai menjelajah kota dengan peta dan ponsel di tangan. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan suaminya yang dulu pernah berinteraksi dengan Agus. Namun, kebanyakan dari mereka hanya mengenal Agus sebagai sopir yang pendiam dan rajin tanpa banyak cerita pribadi. Di sebuah kafe kecil yang ramai di sudut jalan, Ana bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Pak Rudi yang mengaku pernah bekerja dengan Agus sebagai tukang ojek dan kadang-kadang membantu mengantar barang-barang untuk keluarga Ana. Pak Rudi menyambut Ana dengan ramah, meski wajahnya menunjukkan kelelahan dan kesibukan sehari-hari. Agus? Ah iya, saya tahu dia. Orangnya baik, tapi agak tertutup. Terakhir saya dengar, dia sempat pergi ke kampung halamannya di Jawa Tengah, tapi sudah lama sekali, kata Pak Rudi, sambil menyeruput kopi hitamnya. Ana mencatat informasi itu dengan seksama. Jawa Tengah? Itu daerah yang luas, tapi setidaknya ada petunjuk yang bisa ia kejar. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam tentang Agus yang belum ia ketahui. Selama ini, ia hanya melihat Agus sebagai sosok yang setia dan pendiam, tapi mungkin ada cerita lain di balik itu. Selama beberapa hari berikutnya, Ana berkeliling Jakarta, bertemu dengan beberapa orang yang mengenal Agus. Ada Bu Sari, pemilik warung makan kecil tempat Agus sering makan siang, yang bercerita tentang kebiasaan Agus yang suka menyendiri dan sering menatap jauh ke arah jalan, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Ada juga anak-anak di sekitar kompleks tempat Agus tinggal yang mengenang Agus sebagai sosok yang ramah, tapi jarang ikut bermain. Setiap cerita yang Ana dengar membuatnya semakin penasaran dan sekaligus sedih. Ia mulai merasakan betapa Agus juga mengalami kesepian dan mungkin kehilangan, sama seperti dirinya. Rasa rindu yang selama ini hanya ia rasakan untuk suaminya, kini mulai merambat ke sosok Agus yang menghilang tanpa jejak. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, Ana duduk di taman kecil dekat penginapannya. Ia membuka buku hariannya dan menulis. Hari ini aku mulai mengerti bahwa pencarian ini bukan hanya tentang menemukan Agus. Ini tentang memahami arti kehilangan dan bagaimana kita bisa terus melangkah meski hati penuh luka. Aku ingin tahu siapa Agus sebenarnya, dan aku ingin dia tahu bahwa aku masih peduli. Keesokan harinya, dengan semangat baru, Ana memutuskan untuk mengikuti petunjuk Pak Rudi dan berangkat ke Jawa Tengah. Ia tahu perjalanan ini akan membawa banyak tantangan, tapi ia siap menghadapi semuanya. Di dalam hatinya, ada harapan yang tumbuh perlahan. Harapan bahwa Agus masih bisa ditemukan, dan bahwa ia bisa menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Perjalanan ke Jawa Tengah membawa Ana ke dunia yang berbeda. Sawah hijau yang luas, udara segar yang menyejukkan, dan orang-orang yang ramah dengan bahasa dan budaya yang kental. Di sana, ia mulai menggali lebih dalam tentang kehidupan Agus sebelum menjadi sopir keluarganya, tentang masa kecilnya, dan tentang mimpi-mimpi yang mungkin belum sempat terwujud. Ana merasa semakin dekat dengan Agus, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Ia mulai memahami bahwa pencarian ini bukan sekadar soal menemukan seseorang yang hilang, tapi juga soal menemukan bagian dari dirinya yang selama ini tersembunyi di balik duka dan kehilangan. Perjalanan Ana ke Jawa Tengah membuka pintu ke dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya di Berlin atau bahkan Jakarta. Udara yang segar, hijaunya sawah yang membentang luas, dan suara alam yang menenangkan seolah menawarkan ketenangan yang selama ini ia cari. Namun, ketenangan itu segera diuji oleh kenyataan yang tak mudah. Setibanya di sebuah desa kecil tempat Agus berasal, Ana mulai bertanya-tanya pada penduduk sekitar. Tapi, bukan jawaban yang mudah didapat. Beberapa orang menatapnya dengan curiga, sementara yang lain hanya menggelengkan kepala. Agus memang dikenal di desa itu, tapi sudah lama ia pergi meninggalkan kampung halaman tanpa kabar. Suatu sore, Ana bertemu dengan seorang wanita paruhbaya bernama Ibu Rini, yang mengaku pernah menjadi tetangga Agus. Dengan suara pelan dan mata,
Yang berkaca-kaca, Ibu Rini mulai bercerita tentang Agus yang selama ini dikenal sebagai pria pendiam dan pekerja keras, tapi juga menyimpan luka yang dalam. Agus itu, dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kata Ibu Rini. Sebelum pergi, dia sering terlihat termenung, seolah ada beban yang tak bisa dia bagi dengan siapapun. Cerita Ibu Rini membuat Ana semakin penasaran. Ia bertanya-tanya, apakah kehilangan yang dialami Agus ada kaitannya dengan kematian Markus? Ataukah ada sesuatu yang lain yang selama ini tersembunyi? Hari-hari berikutnya di desa itu tidak mudah bagi Ana. Ia menghadapi penolakan halus dari beberapa penduduk yang merasa keberadaan seorang asing yang mencari Agus bisa mengganggu ketenangan mereka. Bahkan, ada beberapa insiden kecil yang membuat Ana merasa terancam, seperti ketika ia hampir tersesat di hutan kecil saat mencari petunjuk, atau saat seorang pria tak dikenal memperingatkannya agar tidak terlalu mencampuri urusan orang lain. Namun, puncak konflik emosional datang ketika Ana menemukan surat-surat lama milik Agus yang tersembunyi di sebuah rumah kosong yang dulu pernah ditempati Agus. Surat-surat itu berisi curahan hati Agus tentang perasaannya terhadap Markus dan Ana, serta pergulatan batinnya yang selama ini tak pernah ia ungkapkan. Dalam salah satu surat, Agus menulis tentang rasa bersalahnya karena merasa gagal melindungi Markus, dan tentang keinginannya untuk menjauh agar tidak menyakiti Ana. Surat itu membuat Ana terpukul. Selama ini, ia menganggap Agus hanya sebagai sopir setia, tapi ternyata ada perasaan dan konflik yang jauh lebih dalam yang belum pernah ia ketahui. Air mata mengalir tanpa henti saat Ana membaca surat itu di bawah sinar matahari sore yang hangat. Ia merasakan campuran rasa sakit, marah, dan kebingungan. Mengapa Agus tidak pernah berbicara padanya? Mengapa ia memilih menghilang? Apakah selama ini ia salah menilai orang yang selama ini dianggapnya dekat? Malam itu, Ana duduk termenung di depan api unggun kecil di halaman penginapan desa. Angin malam yang dingin, seolah membawa bisikan-bisikan masa lalu yang sulit untuk dilupakan. Ia merasa terjebak antara rasa sakit yang mendalam dan keinginan untuk terus mencari jawaban. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang mulai jelas di benaknya. Pencarian ini bukan hanya soal menemukan Agus, tapi juga soal menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Kenyataan tentang cinta, kehilangan, dan pengampunan. Ana tahu, perjalanan ini belum selesai. Bahkan, mungkin baru saja memasuki babak yang paling sulit. Tapi ia juga sadar bahwa dari konflik dan kebenaran yang terungkap ini, ia akan menemukan kekuatan baru untuk melangkah maju. Perjalanan Ana ke Jawa Tengah membuka pintu ke dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya di Berlin atau bahkan Jakarta. Udara yang segar, hijaunya sawah yang membentang luas, dan suara alam yang menenangkan seolah menawarkan ketenangan yang selama ini ia cari. Namun, ketenangan itu segera diuji oleh kenyataan yang tak mudah. Setibanya di sebuah desa kecil tempat Agus berasal, Ana mulai bertanya-tanya pada penduduk sekitar. Tapi, bukan jawaban yang mudah didapat. Beberapa orang menatapnya dengan curiga, sementara yang lain hanya menggelengkan kepala. Agus memang dikenal di desa itu, tapi sudah lama ia pergi meninggalkan kampung halaman tanpa kabar. Suatu sore, Ana bertemu dengan seorang wanita paruh baya bernama Ibu Rini, yang mengaku pernah menjadi tetangga Agus. Dengan suara pelan dan mata yang berkaca-kaca, Ibu Rini mulai bercerita tentang Agus yang selama ini dikenal sebagai pria pendiam dan pekerja keras, tapi juga menyimpan luka yang dalam. Agus itu, dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kata Ibu Rini. Sebelum pergi, dia sering terlihat termenung, seolah ada beban yang tak bisa dia bagi dengan siapapun. Cerita Ibu Rini membuat Ana semakin penasaran. Ia bertanya-tanya, apakah kehilangan yang dialami Agus ada kaitannya dengan kematian Markus? Ataukah ada sesuatu yang lain yang selama ini tersembunyi? Hari-hari berikutnya di desa itu tidak mudah bagi Ana. Ia menghadapi penolakan halus dari beberapa penduduk yang merasa keberadaan seorang asing yang mencari Agus bisa mengganggu ketenangan mereka. Bahkan, ada beberapa insiden kecil yang membuat Ana merasa terancam, seperti ketika ia hampir tersesat di hutan kecil saat mencari petunjuk,
atau saat seorang pria tak dikenal memperingatkannya agar tidak terlalu mencampuri urusan orang lain. Namun, puncak konflik emosional datang ketika Anna menemukan surat-surat lama milik Agus yang tersembunyi di sebuah rumah kosong yang dulu pernah ditempati Agus. Surat-surat itu berisi curahan hati Agus tentang perasaannya terhadap Markus dan Anna, serta pergulatan batinnya yang selama ini tak pernah ia ungkapkan. Dalam salah satu surat, Agus menulis tentang rasa bersalahnya karena merasa gagal melindungi Markus, dan tentang keinginannya untuk menjauh agar tidak menyakiti Anna. Surat itu membuat Anna terpukul. Selama ini, ia menganggap Agus hanya sebagai sopir setia, tapi ternyata ada perasaan dan konflik yang jauh lebih dalam yang belum pernah ia ketahui. Air mata mengalir tanpa henti saat Anna membaca surat itu di bawah sinar matahari sore yang hangat. Ia merasakan campuran rasa sakit, marah, dan kebingungan. Mengapa Agus tidak pernah berbicara padanya? Mengapa ia memilih menghilang? Apakah selama ini ia salah menilai orang yang selama ini dianggapnya dekat? Malam itu, Anna duduk termenung di depan api unggun kecil di halaman penginapan desa. Angin malam yang dingin, seolah membawa bisikan-bisikan masa lalu yang sulit untuk dilupakan. Ia merasa terjebak antara rasa sakit yang mendalam dan keinginan untuk terus mencari jawaban. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang mulai jelas di benaknya. Pencarian ini bukan hanya soal menemukan Agus, tapi juga soal menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Kenyataan tentang cinta, kehilangan, dan pengampunan. Anna tahu, perjalanan ini belum selesai. Bahkan, mungkin baru saja memasuki babak yang paling sulit. Tapi ia juga sadar bahwa dari konflik dan kebenaran yang terungkap ini, ia akan menemukan kekuatan baru untuk melangkah maju. Malam itu, setelah membaca surat-surat Agus yang penuh dengan pergulatan batin dan rasa bersalah, Anna merasa seolah beban berat menggelayut di dadanya. Namun, anehnya, beban itu bukan membuatnya menyerah, melainkan membuka pintu baru dalam hatinya, pintu menuju penerimaan. Ia sadar, selama ini ia terlalu fokus mencari jawaban dan mengharapkan sesuatu yang sempurna, hingga lupa bahwa manusia, termasuk Agus, tidaklah sempurna. Keesokan paginya, Anna bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada ketenangan yang mengalir pelan dalam dirinya, meski luka itu masih terasa. Ia tahu, untuk melanjutkan pencarian Agus, ia harus melepaskan sebagian dari harapannya yang terlalu ideal dan menerima kenyataan yang ada, seberat apapun itu. Hari itu, Anna memutuskan untuk kembali ke Jakarta terlebih dahulu, untuk mengatur langkah selanjutnya dengan lebih matang. Namun, sebelum pergi, ia menyempatkan diri mengunjungi Ibu Rini sekali lagi. Dengan suara lembut, ia mengucapkan terima kasih atas semua cerita dan bantuan yang telah diberikan. Terima kasih, Bu Rini. Semua yang Ibu ceritakan sangat berarti bagi saya. Saya mulai mengerti bahwa pencarian ini bukan hanya tentang menemukan Agus, tapi juga tentang memahami dirinya dan perjalanan hidupnya, kata Anna dengan mata yang penuh haru. Ibu Rini tersenyum dan menggenggam tangan Anna. Kadang, kita harus melewati gelapnya malam untuk bisa melihat terang fajar. Jangan menyerah, Nak. Kembali di Jakarta, Anna mulai membangun jaringan baru. Ia bertemu dengan beberapa orang yang pernah berhubungan dengan Agus di kota itu. Teman-teman lama, kolega, bahkan beberapa pelanggan yang pernah menggunakan jasa Agus. Setiap pertemuan membawa cerita baru, potongan-potongan kecil dari kehidupan Agus yang perlahan mulai membentuk gambaran utuh. Anna juga mulai belajar lebih banyak tentang budaya Indonesia, bahasa, dan kebiasaan masyarakat di sekitar. Ia merasa semakin terhubung dengan tempat ini, bukan hanya sebagai penumpang atau tamu, tapi sebagai bagian dari perjalanan hidup yang sedang ia jalani. Di tengah perjuangan mencari Agus, Anna menemukan persahabatan baru yang hangat. Ada Dedi, seorang pemuda lokal yang membantu Anna berkeliling kota dan menerjemahkan bahasa, serta Sari, seorang wanita yang membuka warung kopi kecil dan selalu menyambut Anna dengan senyuman tulus. Mereka bukan hanya membantu secara praktis,
tapi juga menjadi teman yang menguatkan saat Ana merasa lelah dan ragu. Suatu sore, saat duduk di warung kopi sari, Ana menerima pesan singkat dari Dedi. Aku dapat kabar dari teman lama Agus. Dia mungkin ada di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Barat. Aku sudah siap mengantarmu besok pagi. Hati Ana berdegup kencang. Ini adalah petunjuk yang sangat berarti, lebih dekat dari sebelumnya. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir, tapi kali ini ia merasa lebih siap. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Malam itu, sebelum tidur, Ana menulis di buku hariannya. Hari ini aku belajar bahwa menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Justru, dengan menerima, aku menemukan kekuatan untuk terus berjuang. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan besok, tapi aku siap menghadapi apapun dengan hati yang terbuka. Dengan semangat baru dan dukungan dari teman-teman barunya, Ana mempersiapkan diri untuk perjalanan berikutnya. Ia tahu, di ujung jalan itu, ada Agus yang menunggu. Atau setidaknya, ada jawaban yang selama ini ia cari.